Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel YouTube kami, Ara Alesa. Kali ini kita masih akan membahas mengenai latihan soal CPNS maupun P3K tahun 2024 dengan formasi perencana ahli pertama materi kompetensi teknis bagian yang kedua. Kali ini kita akan membahas sebanyak 25 soal. Bagi teman-teman yang ingin memiliki modul maupun latihan soal lainnya, dapat memesannya di link yang sudah kami sematkan di deskripsi video ini. Untuk soal yang pertama, dalam sebuah kabupaten terdapat perbedaan signifikan antara data kemiskinan yang dilaporkan oleh pemerintah daerah dengan realitas di lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, pendekatan perencanaan yang paling tepat adalah A. Melakukan survei data secara menyeluruh oleh tim ahli pusat. B. Menggunakan data BPS sebagai satu-satunya acuan. C. Menerapkan pendekatan perencanaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat lokal. D. Menggunakan pendekatan top-down dengan instruksi langsung dari pusat. E. Mengabaikan perbedaan data dan fokus pada program yang sudah berjalan. Jawaban yang tepat adalah C. Pendekatan perencanaan partisipatif adalah solusi terbaik karena melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengumpulan data dan perencanaan. Hal ini dapat menghasilkan data yang lebih akurat karena masyarakat lokal memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi real di lapangan. Pendekatan ini juga memungkinkan verifikasi langsung dari penerima manfaat program. Soal nomor 2. Pemerintah daerah hendak melakukan perencanaan pembangunan jangka menengah. Dalam proses peramalan kebutuhan anggaran, metode yang paling tepat digunakan adalah A. Metode deret waktu dengan pola musiman. B. Metode peramalan kualitatif berdasarkan intuisi. C. Metode backcasting dengan target spesifik. D. Metode peramalan gabungan kuantitatif kualitatif. E. Metode peramalan sederhana tanpa analisis tren. Jawaban yang tepat adalah D. Metode peramalan gabungan kuantitatif kualitatif adalah yang paling tepat karena mempertimbangkan data historis atau kuantitatif dan juga penilaian ahli serta faktor-faktor kualitatif yang mungkin mempengaruhi kebutuhan anggaran di masa depan. Pendekatan ini memberikan hasil yang lebih komprehensif dan akurat. Soal nomor 3. Sebuah daerah mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas pembangunan karena adanya berbagai kepentingan yang berbeda. Langkah terbaik yang harus dilakukan adalah A. Memprioritaskan proyek dengan nilai anggaran terbesar. B. Melaksanakan semua usulan secara bersamaan. C. Melakukan analisis manfaat biaya dan konsultasi publik. D. Menunda semua program hingga tercapai kesepakatan. E. Mengikuti prioritas tahun sebelumnya. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis manfaat biaya disertai konsultasi publik merupakan pendekatan terbaik karena mempertimbangkan aspek teknis dan sosial. Metode ini memungkinkan pengambilan keputusan yang objektif berdasarkan data, sekaligus mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui konsultasi publik. Berikutnya soal nomor 4. Dalam proses perencanaan pembangunan daerah berbasis partisipatif, tahapan yang paling krusial adalah A. Pengumpulan data statistik. B. Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa. C. Penentuan anggaran oleh pemerintah daerah. D. Integrasi usulan masyarakat dengan rencana strategis daerah. E. Pengesahan dokumen perencanaan. Jawaban yang tepat adalah D. Integrasi usulan masyarakat dengan rencana strategis daerah merupakan tahapan krusial karena menjembatani aspirasi masyarakat dengan kemampuan dan prioritas daerah. Proses ini memerlukan keahlian khusus dalam menyelaraskan kebutuhan bottom up dengan arahan strategis top down. Selanjutnya soal nomor 5.
Terkait dengan perencanaan kebijakan pendidikan, faktor yang paling menentukan keberhasilan implementasi adalah A. Besaran anggaran yang dialokasikan. B. Kualifikasi tenaga pendidik. C. Koordinasi lintas sektor dan tingkat pemerintahan. D. Ketersediaan sarana prasarana. E. Jumlah peserta didik. Jawaban yang tepat adalah C. Koordinasi lintas sektor dan tingkat pemerintahan menjadi faktor paling menentukan karena kebijakan pendidikan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Tanpa koordinasi yang baik, implementasi kebijakan akan terhambat meskipun memiliki anggaran yang besar. Soal nomor 6. Dalam perencanaan pembangunan kesehatan di suatu kabupaten, ditemukan kesenjangan antara kebutuhan layanan kesehatan dengan ketersediaan tenaga medis. Pendekatan backcasting yang tepat untuk mengatasi masalah ini adalah A. Menetapkan target rasio tenaga medis per penduduk dan menyusun tahapan pencapaian mundur. B. Meningkatkan anggaran kesehatan secara bertahap setiap tahun. C. Membangun fasilitas kesehatan baru di setiap kecamatan. D. Menerapkan sistem rujukan berjenjang. E. Memberikan insentif kepada tenaga medis yang ada. Jawaban yang tepat adalah A. Pendekatan backcasting dimulai dengan penetapan target yang diinginkan di masa depan, kemudian merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai target tersebut secara mundur hingga kondisi saat ini. Penetapan rasio tenaga medis sebagai target memungkinkan perencanaan yang lebih terstruktur dan terukur. Soal nomor 7. Dalam konteks sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, masalah yang sering muncul adalah ketidaksesuaian antara RPJMD dengan RPJMN. Solusi terbaik untuk mengatasi hal ini adalah A. Mewajibkan daerah mengikuti seluruh program pusat. B. Memberikan kewenangan penuh kepada daerah. C. Melakukan evaluasi berkala dan penyesuaian dokumen perencanaan. D. Menunggu arahan pusat untuk setiap program. E. Membuat program terpisah antara pusat dan daerah. Jawaban yang tepat adalah C. Evaluasi berkala dan penyesuaian dokumen perencanaan merupakan solusi terbaik karena memungkinkan identifikasi ketidaksesuaian sejak dini dan melakukan penyesuaian yang diperlukan tanpa mengorbankan otonomi daerah atau mengabaikan arahan strategis pusat. Berikutnya soal nomor 8. Pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran dalam pembangunan infrastruktur. Strategis perencanaan yang paling efektif adalah A. Mengurangi target pembangunan. B. Melakukan pinjaman daerah. C. Mengoptimalkan kerjasama pemerintah dan badan usaha dengan skema KPBU. D. Menaikkan pajak daerah. E. Menunda semua proyek infrastruktur. Jawaban yang tepat adalah C. Kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU merupakan solusi optimal karena dapat mengatasi keterbatasan anggaran sambil tetap mempertahankan kualitas layanan publik. Skema ini juga membagi risiko antara pemerintah dan swasta, serta menghadirkan efisiensi pengelolaan. Soal nomor 9. Dalam perencanaan partisipatif tingkat kelurahan, ditemukan perbedaan prioritas antara kelompok masyarakat. Langkah terbaik yang harus dilakukan perencana adalah A. Memilih usulan dengan anggaran terkecil. B. Melakukan analisis pemangku kepentingan dan mediasi konflik. C. Mengabaikan semua usulan yang bertentangan. D. Menyerahkan keputusan kepada pejabat tertinggi. E. Menunda proses perencanaan. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis pemangku kepentingan dan mediasi konflik merupakan pendekatan terbaik karena memungkinkan identifikasi kepentingan berbagai pihak dan mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Proses ini juga memperkuat legitimasi hasil perencanaan. Soal nomor 10.
Sebuah daerah mengalami kesulitan dalam penerapan standar pelayanan minimal atau SPM, bidang pendidikan. Pendekatan perencanaan yang paling tepat adalah A. Mengabaikan SPM dan membuat standar sendiri. B. Melakukan analisis kesenjangan dan penyusunan roadmap pencapaian SPM. C. Menunggu bantuan pemerintah pusat. D. Menurunkan standar pelayanan. E. Menghapus program yang tidak memenuhi SPM. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis kesenjangan dan penyusunan roadmap pencapaian SPM merupakan pendekatan sistematis yang memungkinkan identifikasi gap antara kondisi existing dengan standar yang ditetapkan, serta merencanakan tahapan pencapaian secara realistis. Selanjutnya soal nomor 11. Dalam proses penyusunan RKPD ditemukan ketidaksesuaian antara usulan program dengan pagu indikatif. Tindakan yang paling tepat adalah A. Memotong semua program secara proporsional. B. Melakukan prioritas program berdasarkan analisis efektivitas dan efisiensi. C. Mencari sumber pendanaan alternatif. D. Menghapus program dengan anggaran terbesar. E. Menunda semua program baru. Jawaban yang tepat adalah B. Prioritasi program berdasarkan analisis efektivitas dan efisiensi merupakan pendekatan yang paling rasional karena mempertimbangkan dampak dan manfaat program terhadap pencapaian tujuan pembangunan dengan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya soal nomor 12. Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur kesehatan, pendekatan yang paling tepat untuk menentukan lokasi fasilitas kesehatan baru adalah A. Mengikuti usulan kepala daerah. B. Membangun di lokasi dengan harga tanah termurah. C. Analisis spasial berbasis sistem informasi geografis dan pola sebaran penduduk. D. Merata di setiap kecamatan. E. Berdasarkan usulan DPRD. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis spasial berbasis sistem informasi geografis dan pola sebaran penduduk merupakan pendekatan ilmiah yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti aksesibilitas, demografi, dan efisiensi pelayanan dalam penentuan lokasi fasilitas kesehatan. Selanjutnya soal nomor 13. Dalam konteks perencanaan partisipatif, tantangan utama yang sering dihadapi adalah A. Keterbatasan anggaran untuk musrenbang. B. Rendahnya partisipasi kelompok rentan dan marginal. C. Kurangnya fasilitas rapat. D. Jadwal yang terlalu padat. E. Keterbatasan dokumen perencanaan. Jawaban yang tepat adalah B. Rendahnya partisipasi kelompok rentan dan marginal merupakan tantangan utama karena dapat menghasilkan perencanaan yang tidak inklusif dan tidak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan program pembangunan. Selanjutnya soal nomor 14. Dalam penerapan pendekatan top-down pada perencanaan pembangunan daerah, aspek yang paling penting untuk diperhatikan adalah A. Kecepatan eksekusi program. B. Besaran anggaran yang dialokasikan. C. Harmonisasi dengan kondisi dan kebutuhan lokal. D. Ketaatan pada hierarki birokrasi. E. Kemudahan pengawasan. Jawaban yang tepat adalah C. Harmonisasi dengan kondisi dan kebutuhan lokal merupakan aspek krusial dalam pendekatan top-down untuk memastikan program yang direncanakan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Soal nomor 15. Dalam perencanaan sektor pendidikan, metode forecasting yang paling tepat untuk memproyeksikan kebutuhan guru adalah A. Metode regresi sederhana. B. Analisis tren linier. C. Metode cohort dengan mempertimbangkan dinamika demografis. D. Ekstrapolasi data historis. E. Perkiraan berdasarkan anggaran. Jawaban yang tepat adalah C. Metode cohort dengan mempertimbangkan dinamika demografis merupakan pendekatan paling akurat karena memperhitungkan perubahan struktur usia penduduk, rasio guru dan murid, dan faktor pensiun guru sehingga menghasilkan proyeksi yang lebih realistis.
Selanjutnya soal nomor 16. Dalam konteks otonomi daerah, penyusunan dokumen perencanaan daerah harus mempertimbangkan urusan konkuren. Pendekatan yang paling tepat dalam menentukan program prioritas untuk urusan konkuren adalah A. Memprioritaskan semua urusan wajib. B. Fokus pada urusan pilihan yang menguntungkan. C. Melakukan pemetaan urusan berdasarkan analisis kebutuhan dan potensi daerah. D. Mengalokasikan anggaran secara merata. E. Menunggu arahan pemerintah pusat. Jawaban yang tepat adalah C. Pemetaan urusan berdasarkan analisis kebutuhan dan potensi daerah merupakan pendekatan terbaik karena mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan daerah dalam melaksanakan urusan konkuren, baik wajib maupun pilihan sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Soal nomor 17. Dalam perencanaan pembangunan kesehatan ditemukan disparitas pelayanan kesehatan antar wilayah. Solusi perencanaan yang paling efektif adalah A. Membangun rumah sakit di setiap kecamatan. B. Menerapkan sistem layanan kesehatan berbasis wilayah dengan jejaring pelayanan berjenjang. C. Menambah jumlah puskesmas secara merata. D. Meningkatkan anggaran kesehatan secara umum. E. Memberikan insentif kepada tenaga kesehatan. Jawaban yang tepat adalah B. Sistem layanan kesehatan berbasis wilayah dengan jejaring pelayanan berjenjang merupakan solusi paling efektif karena mempertimbangkan aspek geografis, demografis, dan optimalisasi sumber daya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Berikutnya soal nomor 18. Dalam proses perencanaan infrastruktur jalan, pendekatan yang paling tepat untuk menentukan prioritas pembangunan adalah A. Membangun jalan di semua wilayah secara bersamaan. B. Mengutamakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi. C. Analisis multi kriteria berdasarkan konektivitas ekonomi dan sosial. D. Fokus pada wilayah perkotaan. E. Mengikuti usulan masyarakat tanpa kajian. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis multi kriteria yang mempertimbangkan aspek konektivitas, ekonomi, dan sosial merupakan pendekatan terbaik karena dapat menghasilkan keputusan yang objektif dan komprehensif dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur jalan. Selanjutnya soal nomor 19. Ketika melakukan sinkronisasi antara RPJMD dengan RPJMN, perencana daerah menemukan ketidaksesuaian target. Langkah yang paling tepat adalah A. Mengabaikan target RPJMN. B. Melakukan penyesuaian target dengan mempertimbangkan kapasitas daerah dan arahan nasional. C. Mengadopsi seluruh target RPJMN tanpa penyesuaian. D. Membuat target baru yang berbeda. E. Menghapus target yang tidak sesuai. Jawaban yang tepat adalah B. Penyesuaian target dengan mempertimbangkan kapasitas daerah dan arahan nasional merupakan langkah terbaik karena menjaga keselarasan pembangunan nasional sambil tetap memperhatikan kemampuan dan karakteristik daerah. Soal nomor 20. Dalam perencanaan partisipatif tingkat desa, ditemukan usulan yang tidak sesuai dengan kewenangan desa. Tindakan yang paling tepat adalah A. Menolak semua usulan tersebut. B. Menganalisis usulan dan melakukan sinkronisasi dengan program kabupaten atau kota. C. Tetap memasukkan dalam perencanaan desa. D. Mengabaikan batasan kewenangan. E. Menunda proses perencanaan. Jawaban yang tepat adalah B. Menganalisis usulan dan melakukan sinkronisasi dengan program kabupaten atau kota merupakan tindakan terbaik karena memungkinkan akomodasi aspirasi masyarakat sambil tetap menghormati hierarki kewenangan pemerintahan. Berikutnya soal nomor 21. Dalam perencanaan kebijakan pendidikan, pendekatan forecasting yang paling tepat untuk memproyeksikan kebutuhan anggaran adalah A. Ekstrapolasi tren historis sederhana. B. Model proyeksi komprehensif dengan mempertimbangkan variabel demografis dan ekonomi. C. Penambahan persentase tetap setiap tahun. D. Menggunakan rata-rata anggaran tahun sebelumnya. E. Mengikuti usulan sekolah. Jawaban yang tepat adalah B.
Model proyeksi komprehensif yang mempertimbangkan variabel demografis dan ekonomi merupakan pendekatan terbaik karena dapat menghasilkan proyeksi yang lebih akurat dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kebutuhan anggaran pendidikan. Berikutnya soal nomor 22. Dalam konteks desentralisasi fiskal, strategi perencanaan yang paling efektif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah: A. Menaikkan tarif pajak dan retribusi. B. Melakukan pinjaman daerah. C. Optimalisasi potensi daerah melalui inovasi dan perbaikan tata kelola. D. Menunggu bantuan pemerintah pusat. E. Mengurangi belanja daerah. Jawaban yang tepat adalah C. Optimalisasi potensi daerah melalui inovasi dan perbaikan tata kelola merupakan strategi terbaik karena berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah tanpa membebani masyarakat. Soal nomor 23. Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur air bersih, pendekatan yang paling tepat adalah: A. Membangun sistem perpipaan di seluruh wilayah. B. Analisis kebutuhan berbasis karakteristik wilayah dan teknologi tepat guna. C. Fokus pada wilayah perkotaan. D. Mengandalkan sumur bor individual. E. Mengimpor air dari daerah lain. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis kebutuhan berbasis karakteristik wilayah dan teknologi tepat guna merupakan pendekatan terbaik karena mempertimbangkan kondisi geografis, ketersediaan sumber air, dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sistem air bersih. Soal nomor 24. Dalam proses perencanaan partisipatif, metode yang paling efektif untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat adalah: A. Survei formal terstruktur. B. Rapat formal dengan perwakilan masyarakat. C. Kombinasi teknik participatory rural appraisal dengan analisis stakeholder. D. Wawancara dengan tokoh masyarakat. E. Pengamatan langsung. Jawaban yang tepat adalah C. Kombinasi teknik participatory rural appraisal dengan analisis stakeholder merupakan metode terbaik karena memungkinkan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka sendiri sambil mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada. Berikutnya soal nomor 25. Dalam perencanaan berbasis bukti, tantangan utama yang sering dihadapi adalah: A. Keterbatasan anggaran penelitian. B. Kesulitan dalam mengintegrasikan data dan bukti ke dalam proses pengambilan keputusan. C. Kurangnya tenaga peneliti. D. Resistensi terhadap perubahan. E. Keterbatasan waktu. Jawaban yang tepat adalah B. Kesulitan dalam mengintegrasikan data dan bukti ke dalam proses pengambilan keputusan merupakan tantangan utama karena membutuhkan perubahan mindset dan sistem yang mendukung penggunaan bukti dalam perencanaan. Demikian soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, serta sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.